Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur, terima kasih kepada Tuhan. Dialah kepala gereja mempelai pria surga. Selayaknya dia ditinggikan, diagungkan. Dan kita akan tersungkur di kaki Tuhan, sujud menyembah kepada dia. Sebab memang ibadah yang diukur adalah ibadah yang sudah memuncak. Itulah penyembahan yang disertai dengan penyerahan diri. Penyerahan diri berarti kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak manusia lagi. Keputusan Tuhan yang jadi, bukan keputusan kita lagi. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan. Untuk itu, mari kita berdoa, memohon dengan rendah hati supaya Tuhan membukakan firman-Nya malam ini. Ibadah ini kita tidak jalankan secara Taurat, tidak kita jalankan secara lahiriah, tetapi firman itu mendarah daging, dan kita dimanapun berada menjadi suatu kesaksian, menjadi contoh teladan untuk membangun setiap orang. Baik perkataan kita, kita membangun orang lain. Baik perbuatan kita membangun orang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah hasil dari ibadah pelayanan dalam penggembalaan. Kehidupan yang tergembala. Suatu kehidupan domba yang tergembala. Senantiasa taat, setia, dengar-dengaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Baik, Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Terus, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuan sebelum di dalam Tuhan. Terus, dan telah mengenakan manusia baru. Manusia baru, kita sudah di dalam Tuhan, tergembala, tekun 3 macam pada pokok. Terus, yang terus-menerus diperbaharui. Lewat ketekunan ibadah ini, lewat pelayanan ini harus terus-menerus diperbaharui. Harus mau dibaharui. Baik perkataan harus mau dibaharui, supaya perbuatan juga dibaharui. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jangan pura-pura terlihat baik, lemah lembut perkataan, tapi mengandung yang tidak baik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, intinya malam ini adalah jangan lagi kamu saling mendustai. Puji Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai. Puji Tuhan. Berarti antara yang satu dengan yang lain, jangan lagi saling mendustai. Tetapi sebaliknya, marilah kita menampilkan hati kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama dengan cara berkata jujur. Sebab perkataan-perkataan yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati seseorang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Singkatnya, dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Ingat itu, saudara, garis bawahi. Singkatnya, dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mazmur 12 ayat 3. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka berkata dusta, Ya. yang seorang kepada yang lain. Ya, berkata dusta antara seorang dengan yang lain. Terus? Mereka berkata dengan bibir yang manis, Ya. hati yang bercabang. Puji Tuhan. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis, tetapi hatinya bercabang. Berkata dengan bibir yang manis, tetapi hatinya bercabang. Puji Tuhan. Berarti hatinya tidak semanis dan tidak seindah mulutnya. Berarti hatinya tidak semanis dan tidak seindah mulutnya.
ketika berkata-kata. Contohnya Wahyu 13 ayat 11. Contohnya Wahyu 13 ayat 11. Contohnya Wahyu 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya, silakan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Di sini kita melihat tampilnya seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Di sini kita melihat tampilnya seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Kemudian, adapun wujud dari binatang tersebut, bertanduk dua sama seperti anak domba. Bertanduk dua sama seperti anak domba. Jelas ini menunjuk hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Jelas ini menunjuk hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Tetapi yang sangat membingungkan sekaligus membuat kita terheran-heran dari binatang ini adalah ketika ia berbicara persis seperti seekor naga. Tadi wujudnya seperti hamba Tuhan. Anak domba bertanduk dua. Amin. Tetapi yang sangat membingungkan sekaligus membuat kita terheran-heran adalah ketika ia berbicara persis seperti seekor naga. Berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Kesimpulannya, binatang yang keluar dari dalam bumi ini tidak lain tidak bukan ialah nabi-nabi palsu. Tidak lain tidak bukan ialah nabi-nabi palsu. Haleluya. Matius 7 ayat 15. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Amin. Jangan sampai seperti itu. Itu suatu kehidupan yang palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berkata, aku tidak mungkin melakukan itu. Tapi hatinya tidak baik. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 7 ayat 15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal pengajaran yang sesat. Hal pengajaran yang sesat. Terus Waspadalah terhadap Ya. nabi-nabi palsu. waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Yang datang kepadamu Ya. dengan menyamar seperti domba. menyamar seperti domba. Terus Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. puji Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya nabi-nabi palsu adalah serigala yang buas. Tetapi di tengah-tengah ibadah pelayanan, mereka datang dan menyamar seperti anak domba bertanduk dua. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Tetapi yang pasti, apabila nabi-nabi palsu itu berbicara persis seperti seekor naga. Dalam perjanjian lama, naga disebut ular. Kejadian 3 ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik Ya. dari segala binatang Ya. di darat yang Cerdik. dijadikan oleh Tuhan Allah. Cerdik tidak tulus. Terus? Ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya. tentulah Allah berfirman, Ya. semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Puji Tuhan. Adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Cerdik tetapi apabila tidak tulus sama dengan licik. Cerdik tetapi apabila tidak tulus sama dengan licik. Licik berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Licik berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Sebagai bukti, ulangi lagi baca ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah Ya. yang paling cerdik Ya. dari segala binatang Kita lihat di darat. buktinya ya, buktinya bahwa dia licik.
berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta sebagai bukti. Terus yang dijadikan oleh Tuhan Allah. lihat, Ular itu berkata kepada ular perempuan itu berkata kepada perempuan itu. Terus tentulah Allah berfirman, ya, semua pohon dalam taman ini ya, jangan kamu makan buahnya, bukan? ya, ular itu berkata kepada perempuan itu. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dalam hal ini ular itu telah berkata dusta kepada perempuan itu dengan kelicikannya. Sebetulnya ular itu telah berkata dusta kepada perempuan itu dengan kelicikannya. Tetapi untuk mengetahui bahwa ular itu telah berkata dusta, kita akan bandingkan dulu Keluaran 2 ayat 16. Amin. Amin. Keluaran 2 ayat 16, silakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Tuhan Allah memberi perintah. Terus? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Iya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dengan demikian, apa yang telah diperintahkan Allah kepada manusia itu dilarang oleh Tuhan. Dilarang oleh ular itu dengan kelicikannya. Amin, saudaraku. Tadi Kejadian 3 ayat 1, ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sedangkan Kejadian 2 ayat 16, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Berarti apa yang telah diperintahkan Allah kepada manusia itu dilarang oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi sudah sangat jelas perkataan ular itu kepada perempuan itu adalah perkataan dusta. Amin. Perkataan ular itu kepada perempuan itu adalah perkataan dusta. Sekarang kita akan perhatikan tanggapan dari perempuan itu terhadap perkataan ular itu. Tanggapan dari perempuan itu terhadap perkataan ular itu. Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Lihat apa setelah tadi ular berkata dengan kelicikannya, dengan dusta oleh kelicikannya, maka ayat 2 dan 3 kita di sini akan kita lihat tanggapan dari perempuan itu. Baca ulangin. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Ya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini Ya. boleh kami makan. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi kata bebas dikurangkan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Ya. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Jangan Nanti kamu makan mati. ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Haleluya. Sahut atau tanggapan perempuan itu kepada ular itu. Yang pertama, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi ia telah mengurangkan kata bebas. Yang kedua, tanggapan yang kedua. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Di sini kita melihat perempuan itu menambahkan kata raba. Ya, jadi tanggapan yang pertama dan yang kedua ini kita akan bandingkan dengan Kejadian. Kita akan lihat dulu kepastiannya dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lihat, ulangi kembali baca. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah Ya. ini kepada manusia. Ini perintah Tuhan Allah kepada manusia. Terus? Semua pohon dalam taman ini Ya. boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, terus? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan Ya. yang jahat itu, Ya. janganlah kau makan buahnya. Dilarang, larangan. Terus? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat ini, Tuhan memberi perintah dan larangan kepada manusia itu.
Ya, Tuhan memberi perintah dan larangan kepada manusia itu. Puji Tuhan. Perintah Tuhan ialah perintah Tuhan Allah ialah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kemudian larangan Tuhan Allah kepada manusia ialah tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kesimpulannya, setelah kita bandingkan antara perkataan perempuan itu kepada ular itu di dalam Kejadian 3 ayat 2 sampai 3 dengan perintah dan larangan Tuhan Allah kepada manusia, maka kita mengambil kesimpulan bahwa perempuan itu telah mengurangkan kata bebas ya pada kalimat perintah, kemudian menambahkan kata raba pada kalimat larangan. Amin. Singkatnya, perempuan itu telah menambahkan dan mengurangkan perkataan dari Tuhan Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kalau kita tulus hati, jujur, pasti tetap fokus kepada yang di atas. Amin. Puji Tuhan. Singkatnya, perempuan itu telah menambahkan dan mengurangkan perkataan dari Tuhan Allah. Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Ya. Allah berfirman, Ya. jangan kamu makan ataupun raba buah itu, Ya. nanti kamu mati. Nanti kamu mati. Terus? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan Ya. itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Setelah mendengar tanggapan dari perempuan itu, maka ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Di sini kita melihat ular itu telah memutar balik fakta. Sebab apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah dilarang oleh ular itu untuk dilakukan. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Tuhan Allah itu yang diperintahkan oleh ular itu untuk dilakukan. Dengan demikian, iblis atau setan dengan demikian iblis atau setan bertolak belakang dengan cara kerja Allah di dalam penyelamatan manusia. Amin. Dengan demikian iblis atau setan bertolak belakang dengan cara kerja Allah di dalam penyelamatan manusia. Jadi saudara, setiap orang bertolak-tolakan dengan Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan sama dengan berarti dia sedang mengikuti tabiat dari bapa pendusta. Setiap orang apabila ia bertolak-tolakan dengan Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, berarti ia sedang mengikuti tabiat dari tabiat dari bapa pendusta, itulah iblis atau setan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan kita saling bertolak-tolakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan kita bertolak-tolakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan kita saling bertolak-tolakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam nikah saja tidak boleh bertolak-tolakan suami dengan istri. Puji Tuhan. Kalau seorang suami menjadi imam, berarti dia harus memimpin. Istri mengikuti, anak harus mengikuti. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan bertolak-tolakan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi, oleh sebab itu jangan kita saling bertolak-tolakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Seperti jemaat di Korintus, mereka bertolak-tolakan dengan pelayanan Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Puji Tuhan. Satu sisi jemaat di Korintus mendapat tempat di hati Rasul Paulus dengan seluas-luasnya. Tetapi di sisi lain, jemaat di Korintus menutup pintu hati mereka terhadap pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, supaya timbal balik. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, supaya timbal balik.
Maksudnya supaya jemaat di Korintus membuka hati lebar-lebar. Sama seperti Rasul Paulus membuka hati lebar-lebar bagi sidang jemaat di Korintus. Karena memang pada saat itu sidang jemaat di Korintus sedang berpasangan dengan mereka itu sedang jemaat di Korintus ini berada di dalam noda kekafiran, menjadi pasangan yang tidak seimbang, berarti bertolak-tolakan dengan cara kerja Allah. Umpamanya Kristus dengan Belial, terang dengan gelap, berhala dengan rumah Tuhan, orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya, gelap dan terang, itu bertolak-tolakan. Seperti itulah keadaan daripada jemaat di Korintus. Sehingga Rasul Paulus berkata, supaya timbal balik. Maksudnya, kalau Rasul Paulus membuka hati kepada sidang jemaat di Korintus, sebaliknya, jemaat di Korintus juga harus membuka hati selebar-lebarnya terhadap pembukaan firman Tuhan. Amin. Dalam setiap pertemuan ibadah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berarti kehidupan kita ada di dalam hati Tuhan selebar-lebarnya. Jangan sampai kita menutup pintu hati kepada kehadiran Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Maka dengan tandas saya katakan, jangan kita bertolak-tolakan dengan Tuhan. Berarti jangan kita bertolak-tolakan dengan apa yang baik, apa yang suci, apa yang benar, mulia, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita lawan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kita yang salah kita benarkan supaya apa? Keinginan itu terpenuhi. Kan itu sudah tidak benar itu. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Ular itu adalah binatang yang paling cerdik dari semua binatang. Tapi tidak tulus. Banyak juga orang semacam ini terlihat baik, sepertinya tidak salah perbuatannya, tapi sebetulnya tersirat yang tidak baik. Jangan kita bertolak-tolakan dengan cara kerja Allah. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat dulu contoh dua pribadi yang bertolak-tolakan. Contoh dua pribadi yang bertolak-tolakan, Kejadian 25. Kejadian 25, ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Baca terus. Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Boleh 20, agak cepat. Dan Ishak berumur 40 tahun Ya. ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Sampai 22. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, Ya. sebab istrinya itu mandul. Istrinya itu mandur. Ribka itu istri Ishak. Ribka itu mandul. Puji Tuhan. Terus? Tuhan mengabulkan doanya Ya. hingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Ya, Dan terus? ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Ya. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mengandunglah Ribka, tetapi anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Puji Tuhan, bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, Ya, memang anak kembar yang Ya. yang di dalam kandungannya. anak kembar, dua anak laki-laki, terus?
Keluarlah yang pertama. Ya, ayat 24 dulu. Setelah genap harinya untuk bersalin, ternyata Ribka melahirkan anak laki-laki kembar. Anak kembar, 2 anak laki-laki kembar. Puji Tuhan. Berarti kedua-duanya ini bertolak-tolakan. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat yang ke-22, saudaraku boleh baca dulu ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan Ya. di dalam rahimnya. Terus, Dan ia berkata, ya, jika demikian halnya, Ishak berkata kepada Tuhan. Terus, jika demikian halnya, Ya. mengapa aku hidup? ya, Dan ia pergi meminta Ya. petunjuk kepada Tuhan. kalau kita bertolak-tolakan dengan cara kerja Tuhan, maka Tuhan Allah yang adalah Bapa yang kekal sangat susah hatinya. Jangan kita buat hati Tuhan susah. Amin. Puji Tuhan. Ayat 25 sampai 26. Keluarlah yang pertama, Ya. warnanya merah, Ya. seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ya. Sebab itu ia dinamai Esau. Terus, Sesudah itu keluarlah adiknya, Ya. tangannya memegang tumit Esau. Ya. Sebab itu ia dinamai Yakub. Terus? Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. ya. Anak yang pertama bernama Esau, sedangkan anak yang kedua ialah Yakub. Puji Tuhan. Jadi 2 anak kembar yang dilahirkan oleh Ribka itu ialah anak yang pertama bernama Esau, sedangkan anak yang kedua ialah Yakub. Puji Tuhan. Haleluya. Esau ini, saudaraku, di sini kita melihat Esau ini seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Seperti jubah berbulu. Sedangkan Yakub klimis. Tubuhnya tidak berbulu, klimis. Bersih. Dari hal ciri ini pun sudah terlihat antara Yakub dengan Esau betul-betul bertolak-tolakan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan suka pelihara kumis ya dan jenggot ya. Amin. Setelah kita dengar firman, langsung kita tanggapi, responi dengan baik. Yang laki-laki jangan suka pelihara jenggot dan kumis. Amin. Belajar dengar-dengaran. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 27 akan semakin terlihat nanti perbedaan antara Esau dan Yakub. Betul-betul anak kembar ini bertolak-tolakan dari sejak rahim ibunya. Ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya, bertambah besarlah Esau dan Yakub. Terus? Esau menjadi seorang yang pandai Ya, berburu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Ya, bandingkan dengan Yakub. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, Ya. yang suka tinggal di kemah. Puji Tuhan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Kalau anak lahir, maka akhirnya terjadi pertumbuhan rohani. Amin, saudaraku. Ada pertumbuhan yang sehat, ada pertumbuhan yang tidak sehat. Selanjutnya kita akan melihat tabiat dari Esau dan Yakub. Tabiat dari Esau. 1, menjadi seorang yang pandai berburu. 2, menjadi seorang yang suka tinggal di padang. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan tabiat dari Yakub. 1, seorang yang tenang. Amin. Ya. Jadi seorang yang pandai berburu versus seorang yang tenang. Kemudian 2, suka tinggal di kemah. Jadi saudaraku, di sini sangat jelas perbandingannya. Esau seorang yang pandai berburu sedangkan Yakub seorang yang tenang. Kemudian Esau seorang yang suka tinggal di padang, sedangkan Yakub suka tinggal di kemah. Puji Tuhan. Amin. Ya. Dari kedua tabiat ini kita bisa melihat bahwa Esau dan Yakub saling bertolak-tolakan.
Jadi dari sejak rahim sampai mereka lahir dan tumbuh besar tetap bertolak-tolakan. Amin. Dari sejak rahim sampai mereka lahir dengan tanda yang berbeda. Esau berjubah bulu, sedangkan Yakub klimis bersih. Kemudian setelah bertumbuh dan besar pun tetap bertolak-tolakan. Dari sejak kandungan, setelah lahir sampai bertumbuh besar tetap bertolak-tolakan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Sekarang pertama-tama kita akan lihat tabiat dari Esau dan Yakub. Pertama-tama kita akan lihat tabiat dari Esau. Satu, menjadi seorang yang pandai berburu. Menjadi seorang yang pandai berburu. Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, Ya. seorang yang suka tinggal di padang. Ya. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, Terus, yang suka tinggal di kemah. puji Tuhan. Esau memang seorang yang pandai berburu daging. Esau memang seorang yang pandai berburu daging. Menunjukkan bahwa Esau hidup di dalam hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Dia pandai berburu daging. Jadi soal berburu daging, Esau itu sangat lihai. Puji Tuhan. Dalam hal menuruti keinginan daging, Esau itu sangat lihai. Puji Tuhan. Dapat dipahami ya? Dia lihai sekali. Pandai dia dalam hal berburu daging. Semua keinginan daging yang jahat dia pandai sekali. Puji Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 5. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Terus? Sebab mereka yang hidup menurut daging, Hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. sudah pasti ia memikirkan hal-hal yang dari daging. Terus? Mereka yang hidup menurut roh, Ya. memikirkan hal-hal yang dari roh. Puji Tuhan. Hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Ia tidak mungkin memikirkan hal-hal yang dari roh. Ia tidak mungkin memikirkan perkara-perkara di atas, perkara-perkara rohani. Itulah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi, orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat, sekalipun ia ada di tengah-tengah ibadah, sekalipun ia melayani, sebetulnya hatinya tidak ada di situ. Ingat perkataan saya. Hatinya tidak ada di situ. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekalipun dia ada di tengah ibadah, sekalipun dia melayan, sebetulnya hatinya tidak ada di situ. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Ya. Inilah kalau daging sudah mengakar, karena memang dia lihai, pandai sekali untuk berburu daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 6-7. Karena keinginan daging adalah maut. Daging nuruti hawa nafsu daging, maut, mati rohani. Terus? Tetapi keinginan roh adalah Ya, hidup dan ya. damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Sebetulnya begitu loh, saudara. Siapa mau damai sejahtera? Puji Tuhan. Silakan. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan Ya. terhadap Allah. Permusuhan. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Tidak mau takluk kepada hukum Allah. Terus? Hal ini memang tidak mungkin Ya. baginya.
Saudara, kehidupan seseorang yang menuruti keinginan daging akan mengalami kematian rohani. Ya, keinginan daging adalah maut. Artinya, kalau seseorang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat, akan mengalami kematian rohani. Sebab mereka yang hidup menurut keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Mengapa? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah, tidak takluk kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging Ya. tidak mungkin berkenan kepada Ya. Allah. Itu sebabnya mereka yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging tidak berkenan kepada Allah. Pilih mana? Mau berkenan kepada Allah atau hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging? Banyak orang Kristen tahu jawaban yang benar, tapi suka yang tidak benar. Tahu jawaban yang benar, tapi tidak suka yang benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup menurut daging Ya. atau roh. Ya. Perbuatan daging telah nyata, Ya. yaitu percabulan, 1, kecemaran, 2, hawa nafsu, 3, penyembahan berhala, 4, sihir, 5, perseteruan, 6, perselisihan, 7, iri hati, 8, amarah, 9, kepentingan diri sendiri, 10, percideraan, 11, roh pemecah, 12, kedengkian, 13, pemabukan, 14, pesta pora, 15. dan sebagainya. Ya, terus? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, Ya. seperti yang telah kubuat dahulu, Sebelum ia menerima jabatan rasul, terus? bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Ya. ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Perbuatan daging, ada 15 perbuatan daging, antara lain 1 percabulan, 2 kecemaran, 3 hawa nafsu, 4 penyembahan berhala, 5 sihir, 6 perseteruan, 7 perselisihan, 8 iri hati, 9 amarah, 10 kepentingan diri sendiri, 11 percideraan, 12 roh pemecah, 13 kedengkian, 14 kemabukan, 15 pesta pora. Puji Tuhan. Dan setiap orang yang hidup menurut hawa nafsu daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kerajaan surga, itu berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Dan orang yang hidup menurut hawa nafsu daging tidak memiliki 3 perkara itu. Percayalah, walaupun dia sekalipun dia mencari kenikmatan lewat perbuatan daging, sebetulnya itu bukan sukacita. Karena setiap orang yang hidup menurut hawa nafsu daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Apa kerajaan surga? Berbicara tentang 3 hal: kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah tabiat yang pertama dari Esau. Yang kedua, Esau suka tinggal di padang. 2, Esau suka tinggal di padang. Padang menunjuk dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Padang menunjuk dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Mari kita lihat apa saja yang ada di dalam dunia ini. Jangan mau diseret kepada keinginanmu, supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Amin. Supaya jangan kau sakit dan menderita, supaya kau mengalami pemulihan. Puji Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15. Bersyukur kepada teguran. Bersyukur kepada teguran. Puji Tuhan.
1 Yohanes 2 ayat 15, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia Jangan dan apa yang ada kamu di dalamnya. mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Terus, Jikalau orang mengasihi dunia, ya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang puji itu. Tuhan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Pendeknya, mengasihi dunia sama dengan kehilangan kasih Allah Bapa. Amin. Dengan kata lain, Esau masih tetap berada di bawah hukum Taurat. Dengan kata lain, Esau masih berada di bawah hukum Taurat, atau hukum Taurat itu sangat melekat di dalam diri Esau. Selanjutnya, kelemahan dari hukum Taurat. 1, tidak mengampuni orang lain. Sebab kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sebab kebenaran di bawah hukum Taurat adalah seperti kejahatan dibalas dengan kejahatan. 2, suka menunjuk-nunjuk dosa orang lain. Suka menunjuk-nunjuk dosa orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau seseorang marah, biasanya cenderung menunjuk-nunjuk dosa orang lain. Berarti menunjukkan bahwa hukum Taurat itu masih melekat di dalam dirinya. Amin. Dia pamerkan semua kekurangan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Berarti hukum Taurat itu masih melekat di dalam dirinya. Tapi ada cara yang halus untuk menunjukkan kekurangan orang lain. Mengadakan atau mengajak orang lain dengan nyanyian berbalas-balasan. Itu juga sedang menunjukkan kekurangan orang lain kepada setan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Nah, itulah keadaan daripada di bawah hukum Taurat. Mengasihi dunia, kehilangan kasih Bapa. Berarti di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat, setiap orang yang berada di bawah hukum Taurat tidak mengenal kasih Bapa. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Seharusnya kasih itu sudah menjadi jubah terkhusus bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Seharusnya kasih Allah sudah menjadi jubah terkhusus bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Tujuannya untuk menutupi dosa atau mengampuni dosa orang lain. Amin. Haleluya. Dengan lain kata, terwujudnya kesatuan tubuh yang sempurna. Kalau seorang imam mengenakan jubah yang maha indah, maka terwujudlah kesatuan tubuh yang sempurna. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi seharusnya kasih itu sudah menjadi jubah. Amin. Kalau itu sudah menjadi jubah, maka akan terwujud kesatuan tubuh yang berbeda-beda. Marilah kita berlaku bijak menyikapi ini semua. Untuk apa menuruti kepentingan daging kalau akhirnya anggota tubuh tercerai-berai? Semuanya menjadi kesia-siaan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 16 sampai 17. Ayat 16 saja. Hal itu dibuatnya dalam semua 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Ya. yaitu keinginan daging Ya. dan keinginan mata, Ya. serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Semua yang ada di dalam dunia, segala sesuatu yang ada di dalam dunia antara lain 1, keinginan daging, 2, keinginan mata, 3, keangkuhan hidup. Jadi 3 hal ini, 3 perkara ini sumbernya dari dunia. Jadi kalau seseorang hidup menurut keinginan dagingnya, itu menunjukkan bahwa dia manusia duniawi yang masih mempertahankan sifat manusiawi. Demikian juga kalau dia hidup menurut keinginan mata dan hidup di dalam keangkuhan,
sudah jelas menunjukkan bahwa dia bersumber dari dunia. Dia masih hidup secara manusia duniawi dan masih mempertahankan sifat manusiawi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Ya, pendeknya orang yang mencintai dunia ini tidak mengenal kehendak Allah Bapa. Coba baca dulu ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan Ya. kehendak Allah Jadi tetap hidup pendeknya selama. orang yang mencintai dunia dengan segala apa yang ada dalamnya tidak mengenal kehendak Allah Bapa, tidak mengenal kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah kehendak Allah Bapa ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, puji Tuhan, sekarang kita lihat Ayub 39. Ayat 9 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepadanya telah kuberikan. Boleh ayat 8. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Ya, liar. Tidak tergembala. Ayat 9. Kepadanya telah kuberikan tanah dataran Ya. sebagai tempat kediamannya. Tanah dataran sebagai tempat kediamannya, terus? Dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Iya. Saudara, dunia ini sebenarnya tempat bagi orang yang tidak tergembala. Ingat apa yang telah saya sampaikan dalam kesempatan ibadah raya Minggu 2 hari yang lalu, bahwa asal usul kita adalah dari sorga, dari Tuhan. Tuhanlah yang membentuk kita segambar menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena Adam itu jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden, bagaikan dilempar ke dalam dunia ini. Sebab itu tidak boleh kita terlena dengan segala apa yang ada di dalam dunia ini. Sebetulnya dunia ini adalah tempat bagi orang yang tidak tergembala. Itu sebabnya di atas tadi dikatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu bukan berasal dari Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi dunia ini digambarkan dengan 2 hal. Satu, tanah dataran. Dunia ini sama dengan 2 hal, atau digambarkan dengan 2 hal tadi. Boleh baca ayat 9. Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya. 1. Dan padang Ya. masin sebagai tempat. Jadi dunia ini sama dengan 2 hal. 1, tanah dataran. 2, padang masin. 1, tanah dataran. 2, padang masin. Tanah dataran sama dengan tidak berlembah, tidak bergunung, sama seperti Mesir. Mesir itu menunjuk kepada dunia ini. Padang dunia ini. Jadi jelas dunia ini tidak disebut dengan tanah dataran, berarti tidak berlembah dan tidak bergunung, sama seperti Mesir. Artinya tidak mengenal pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Lembah dan gunung itu berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan. Itulah kehendak Allah Bapa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian saudara, padang masin. Padang masin. Kita lihat dulu padang masin, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan. Puji Tuhan. Terus, Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, Yang mengandalkan kekuatannya mengandalkan kemampuannya, kepintarannya, pendidikannya, uangnya, hatinya. Terus sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. ayat 6.
ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus di padang belantara, terus? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya, terus? Ia akan tinggal di tanah angus, Ya. di padang gurun, Di padang gurun, terus? di negeri padang asin, Padang masin atau padang asin, tidak berpenduduk. Jadi padang masin itu menunjuk kepada, itu padang masin itu adalah tempat untuk mereka yang tidak tergembala. Sedangkan padang masin itu adalah negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Berarti hidup seorang diri. Hidup seorang diri. Puji Tuhan. Haleluya. Jauh dari Tuhan. Jauh dari peradaban manusia. Tidak mengerti tentang sosialisasi. Tidak mengerti untuk mengasihi Tuhan, tidak mengerti untuk mengasihi sesama. Itulah sebetulnya dunia. Dunia ini tidak memiliki kasih Bapa, Saudara. Dapat dipahami. Jadi kalau seseorang kehilangan kasih, itu sama seperti padang masin. Daerah yang tidak berpenduduk. Tidak ada peradaban. Tidak mengerti mengasihi Tuhan dan sesama. Tanpa sosialisasi. Dapat dipahami, Saudara? Puji Tuhan. Nah, itulah Esau. Masih kita bandingkan dengan Yakub? Masih? Lanjut? Baik, sekarang tentang tabiat Yakub. 1, Yakub seorang yang tenang. Begitu tadi kan? Puji Tuhan. Yakub adalah seorang yang tenang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Yakub seorang yang tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup orang Kristen. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah Nah, dekat. Tuhan sudah, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin. Hari Tuhan sudah dekat. Mengapa Tuhan nyatakan itu kepada kita malam ini? Terus. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Berarti jadilah tenang. Terus. Supaya kamu Dapat berdoa. Amin. Amin. Kuasailah diri. Berarti jadilah tenang. Tujuannya. Supaya dapat berdoa. Doa tingkatannya 1, doa permohonan. 2, doa puasa. Itu tujuannya untuk doa permohonan itu berarti meminta. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, doa puasa. Sama dengan penyangkalan terhadap daging. Meningkat lagi doa ucapan syukur. Artinya dan senantiasa bersyukur bukan saja pada saat senang tapi juga dalam kesusahan. Misalnya menyangkal diri dan memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan ini. Puji Tuhan. Barulah meningkat lagi, lebih tinggi, doa syafaat. Berarti mendoakan orang lain, bukan untuk mendoakan diri sendiri lagi. Dan tingkatan yang lebih tertinggi, itulah doa penyembahan. Tentu ini bisa kita kerjakan bila mana kita menjadi suatu kehidupan yang tenang. Amin, saudaraku. Kuasailah diri, jadilah tenang. Kalau sudah tenang, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Dan ada tadi 5 tingkatan doa. Puncaknya penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Yesaya 3 ayat 5. Yesaya 30 ayat 15.
Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Nah, ini Allah kebenaran firman. Terus? yang Maha Kudus, Ya. Allah Israel. Ya. Dengan bertobat Ya. dan tinggal diam. Dengan bertobat dan tinggal diam. Terus? kamu akan diselamatkan. Selamat. Terus? Dalam tinggal tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya. terletak kekuatan. Haleluya. Amin. Jadi doa penyembahan adalah kekuatan kita menghadapi dunia ini. Doa penyembahan adalah kekuatan kita menghadapi si seteru. Antara lain dunia dengan arusnya yang menghanyutkan untuk mematikan kerohanian anak Tuhan. Yang kedua, daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan daging, keinginannya yang jahat. Yang ketiga, iblis atau setan, yaitu dengan demonstrasi yang diadakannya lewat roh jahat dan roh najis. Tetapi kalau kita hidup dalam doa penyembahan, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi sisi seteru tadi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dengan bertobat dan tinggal diam. Diam berarti menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan. Seperti Tuhan itu berkali-kali berkata kepada bangsa Israel, kamu berdiam saja, aku akan berperang ganti kamu. Amin, saudaraku. Berarti menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan. Ayo diam, tenang. Diam, berserah. Amin. Puji Tuhan. Jangan gelisah. Jangan ambil alih bagian Tuhan dalam segala perkara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin. Ulangan 33. Ayat 12 sampai 13. Kita lihat berkat kepada dua anak laki-laki Rahel. Puji Tuhan. Baik. Ulangan 33 ayat 12. Terlebih dahulu, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Ya. Terus? Tentang Benyamin Ya. ia berkata. Tentang Benyamin ia berkata, berkat untuk Benyamin. Doa berkat Musa kepada suku Benyamin, yaitu Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. diam padanya dengan tentram, berarti hidup dalam doa penyembahan. Amin. Terus? Tuhan melindungi dia setiap waktu. Iya. Dan diam di antara lereng-lereng gunung. Amin, saudaraku. Kalau kita hidup di dalam penyembahan, saudaraku, kita diam padanya dengan tenteram. Tuhan melindungi kita setiap waktu. Puji Tuhan. Biar kita berada di lereng-lereng gunungnya. Biar kita ada di kaki salib Tuhan lewat doa penyembahan. Amin. Tuhan melindungi kita semua. Tuhan pelihara kita. Tidak akan dibiarkan satu helai rambut pun rontok gugur dari kepala ini. Kalau tidak seizin Tuhan. Biar kita berada di lereng-lereng gunung, di kaki salib Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Supaya nyata perlindungan dari Tuhan. Nyata pemeliharaan Tuhan. Jangan kita seperti Esau, berburu daging, pandai berburu daging. Terlihat Adam tenang, tapi pandai lihai berburu daging. Jangan kita seperti itu. Tapi biar kita berada di lereng-lereng gunung. Di kaki salib Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah batu penjuru, gunung batu yang teguh. Kita ada di lereng-lereng gunung, sembah Dia, ada kekuatan, ada pemeliharaan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tidak kekurangan kita.
Pengertian kita tidak kekurangan. Puji Tuhan. Haleluya. Cuma satu hal yang saya minta, jangan kita lihai berburu dagingnya. Amin. Terlihat tenang berada di dalam posisinya, tetapi dia sedang lihai berburu daging. Tuhan tidak suka itu. Tapi biarlah kita diam di lereng-lereng gunung. Ada di kaki salib sujud menyembah Dia. Nyata nanti perlindungan. Nyata nanti pemeliharaan dan pembelaan Tuhan. Bahkan nanti di ayat 13, Yusuf menjadi kehidupan yang istimewa. Amin. Yusuf menjadi, coba boleh baca dulu. Boleh baca. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan. Negerinya diberkati oleh Tuhan. Terus? Dengan yang terbaik dari langit. Antara lain satu, yang terbaik dari langit. Cakrawala. Itulah tata Allah. Menunjuk ibadah dan pelayanan. Amin. Terus? Dengan air embun. Ya. Dan dengan air samudera raya yang ada di bawah. Terus? Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari. Yang terbaik yang dihasilkan matahari. Terus? Dua. Dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan. Tiga, yang terbaik yang ditumbuhkan bulan. Bulan itu menunjuk ke pribadi Yesus anak Allah. Biar kita berdiri di atas korbannya. Itu yang terbaik bagi kita. Amin. Jangan berdiri di atas kebenaran diri sendiri. Itu merusak diri sendiri. Terus? Dengan yang terutama Ya. dari gunung-gunung Yang sejak terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu. Itulah Gunung Sion. Terus? Dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Yang kelima, yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Yesus adalah bukit atau gunung batu. Terus? Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Yang terbaik dari bumi dan segala isinya. Terus? Dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Ya, yang keenam itu terus? Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf. Ya, yang terbaik dari bumi turun di atas kepala Yusuf. Terus? Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara Sampai saudara-saudara. menjadi suatu kehidupan yang istimewa dari semua saudara-saudaranya. Tuhan mau istimewakan kita. Dimulai dulu berdiam diri di lereng-lereng gunung. Hidup di dalam penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu adalah pribadi. Itulah pribadi tabiat Yakub yang pertama. Yang kedua, Yakub suka tinggal di kemah. Yesaya 2 ayat 2-3. Memang malam ini agak panjang karena tidak mungkin untuk dipotong-potong. Yesaya, supaya kita melihat perbandingan. Judulnya tadi bertolak-tolakan. Jadi kita sudah melihat antara Yakub dan Esau dan Yakub. Tabiat yang kedua, Yakub suka tinggal di kemah. Yesaya 2 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Ya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Biarlah itu kiranya terjadi dalam kehidupan kita ya. Menjelang Tuhan datang. Terus? Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di Ya. hulu gunung-gunung. Ayo, terus? Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Jangan kita malah redup. Terus? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Suku bangsa akan pergi serta berkata. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Puji Tuhan. Ke rumah Allah Yakub. Rumahlah Yakub. Yang membangun tabernakel adalah Musa. Tetapi dalam hal rumah Tuhan disebut rumah Allah Yakub. Sebab Yakub sudah membuktikan diri. Dia tinggal di kemah. Dia suka tinggal di kemah. Terus? Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Terus? Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Terus? Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Iya. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Rumah Tuhan itu menunjuk rumah Allah Yakub.
Ya, itulah Gunung Sion. Ya. Haleluya. Saudara, dari rumah Allah Yakub keluar terjadi dua hal. Satu, keluar pengajaran. Tadi rumah Tuhan menuju rumah Allah Yakub, itulah Gunung Sion. Amin. Dari dalamnya keluar dua hal. Satu, keluar pengajaran. Keluar pengajaran. Fungsinya mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Itu bisa kita temukan, tidak usah kita baca, namun kita bisa temukan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ia telah meninggalkan teladannya supaya kita mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkannya itu. Tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah itu kita ikuti dengan tepat dan benar. Amin. Maka seketika itu juga semua dosa rontok. Puji Tuhan. Kemudian firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan dari Yerusalem menunjuk imam-imam atau hamba-hamba Tuhan. Yerusalem itu menunjuk imam-imam atau hamba-hamba Tuhan. Fungsinya supaya kita berjalan menempuhnya sama dengan mengikuti contoh teladan daripada imam-imam tersebut. Itulah keadaan daripada rumah Allah Yakub. Itulah Gunung Sion. Amin. Dari situ ada keluar dua hal. Satu pengajaran, satu firman Tuhan, yang kedua firman Tuhan dari Yerusalem. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ibrani 12 ayat 22. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Ya, Sion, Gunung Sion, Bukit Sion, terus ke kota Allah yang hidup, ya, Yerusalem surgawi, Yerusalem surgawi, terus dan kepada beribu-ribu malaikat, ya, suatu kumpulan yang Ya. meriah. ya, suatu kumpulan mereka. Bukit Sion artinya satu, kota Allah yang hidup. Dua, Yerusalem surgawi. Bukit Sion artinya satu, kota Allah yang hidup. Dua, Yerusalem surgawi. Mari kita lihat dua perkara ini. Kota Allah yang hidup berarti ada aktivitas, ada kegiatan-kegiatan di dalamnya. Amin, saudaraku. Ada kegiatan di tengah ibadah dan pelayanan. Itu yang disebut kota Allah yang hidup. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya, di dalam kerajaan surga ada 7 perkara. Satu, tidak ada laknat, terus Tahta Allah dan tahta anak domba Ya. akan ada di dalam. dua, tata Allah dan tata anak domba, terus Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. tiga, hamba-hambanya beribadah kepadanya, terus Dan mereka akan melihat wajahnya. empat, mereka melihat wajahnya, terus Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. lima, namanya tertulis di dahi mereka, terus Dan malam tidak akan ada lagi di sana. malam tidak ada lagi di sana, enam, terus Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Ya. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Terus? Dan mereka akan memerintah sebagai tujuh, raja sampai memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dari 7 perkara ini hanya ada 2 kegiatan di dalam kerajaan surga. Satu, hamba-hambanya beribadah kepada Tuhan. 2, mereka memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, sama dengan melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Itulah kota Allah yang hidup. Ada aktivitas, ada kegiatan roh, ada ibadah pelayanan. Itulah yang disebut keramaian kota. Kemudian tadi Bukit Sion disebut tadi kota Allah yang hidup. Kemudian Yerusalem surgawi. Mari Galatia 4. Mari kita lihat Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi. Galatia 4 ayat yang ke 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ya.
Hagar dan Sarah. Hagar dan Sarah, terus Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu Iya. diperanakan menurut daging. menurut daging, terus Dan anak dari perempuan yang merdeka itu Iya. oleh karena janji. janji Isa itu janji, terus Ini adalah suatu kiasan. hanyalah sebuah kiasan saja, terus Sebab kedua perempuan itu ya Hagar dan Sarah, terus adalah dua ketentuan Allah. iya, terus Yang satu berasal dari Gunung Sinai satu berasal dari Gunung Sinai tanah Arab, terus dan melahirkan anak-anak perhambaan. ya lahirlah hamba dosa, terus Itulah Hagar. Hagar, terus Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. gambarannya, terus Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. ya Yerusalem yang sekarang bersifat lahiriah, terus Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. terus Tetapi Yerusalem sorgawi Iya. adalah perempuan yang merdeka. Iya. Dan ialah ibu kita. puji Tuhan. Haleluya. Sarah adalah Yerusalem surgawi, sama dengan perempuan merdeka. Artinya lepas dari perhambaan dosa. Itu Yerusalem surgawi. Dan kalau kita sudah lepas dari perhambaan dosa, maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Seperti Sarah melahirkan Isa anak janji. Amin. Itulah Yerusalem surgawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pada akhirnya gunung rumah Tuhan disebut juga rumah Allah Yakub. Itulah Bukit Sion. Amin, saudaraku. Biarlah kita berada selain tinggal tenang, yang kedua tinggal di dalam kemah. Itulah pribadi Yakub. Jadi dari apa yang sudah kita dengar antara pribadi Esau dan pribadi Yakub sungguh bertolak-tolakan. Amin. Puji Tuhan. Biar kiranya kita hidup sama seperti Yakub, menjadi seorang yang tenang, kemudian tinggal di kemah. Itu saja, titik. Maka nyata pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terpenting kita menjadi kehidupan yang tenang, berada di lereng-lereng gunung. Itu kekuatan kita. Penyembahan kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.